Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali, dan pagi ini kita tidak melanjutkan sementara pembahasan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi kita ingin mengambil hikmah di balik peristiwa, karena peristiwa yang kita saksikan itu merupakan sesuatu yang layak untuk dibaca. Lalu kemudian kita mengambil pelajaran di balik peristiwa itu, lalu mencari solusi terhadap problematika tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat pertama yang turun kepada beliau adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu Allah SWT yang telah menciptakan manusia. Ayat belum turun yang lain. Ayat yang lain belum turun, tetapi diperintahkan membaca. Berarti membaca apa? Membaca peristiwa, membaca fenomena, membaca ayat-ayat Allah berupa hukum alam. Dengan itu Rasulullah SAW punya bekal bagaimana mencari solusi dengan mengacu kepada hukum-hukum alam kehidupan. Dikombinasi berikutnya nanti adalah dengan hukum-hukum syariat yang Allah turunkan melalui ayat-ayat yang suci. Seperti tadi yang dibaca oleh Imam, itu salah satu ayat yang menarik untuk dijadikan pembanding pada zaman sekarang, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf, poin yang paling menarik adalah ketika yang kita kaitkan dengan peristiwa terbaru, yaitu orang bingung menyimpulkan istri Sambo itu mengalami pelecehan atau perselingkuhan. Ternyata di dalam Al-Quran ada sejarah yang diungkap oleh Al-Quran yang mirip dengan itu, yaitu kisah istri Al-Aziz, Imra'atul Aziz, di mana di dalam tafsir disebutkan bukan berarti istri raja, tetapi istri menteri. Jadi setingkat di bawah raja di Mesir, yaitu ketika dia menutup pintu, dia menutup pintu dan menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan pelecehan apa perselingkuhan. Mungkin kalau zaman sekarang bahasanya adalah pemerkosaan perempuan terhadap laki-laki. Karena itu di tempat dia kuasai, pintunya dia tutup, lalu Nabi Yusuf dipaksa. Bahkan pemaksaan itu sampai kepada menarik bajunya. Nabi Yusuf ingin menuju pintu, ingin keluar dari ancaman itu, dan ternyata ditarik paksa oleh si perempuan. Nah, lihatlah Al-Quran mengkisahkan
perempuan punya tenaga yang sangat hebat, bisa merobek bajunya Nabi Yusuf, didorong oleh syahwatnya. Makanya Al-Quran menggambarkan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian itu besar. Mengalahkan tipu daya siapa? Tipu daya syaitan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah, tetapi tipu daya kalian wahai para wanita adalah azim, besar. Kenapa? Karena wanita bisa memainkan dirinya adalah pelaku, tetapi menarasikan, bahasa orang sekarang adalah playing victim. Tahu Pak playing victim? Memposisikan dirinya seolah-olah sebagai korban, padahal dia adalah pelaku. Ini kan ngeselin. Setan aja nggak bisa melakukan itu. Setan itu jujur. Kami menggoda manusia, memberi janji-janji kepada manusia. Ternyata manusia ikut. Ya udah. Artinya apa? Dia mengakui perbuatannya. Dia ngaku salah, bukan salah ya. Menyalahkan manusia kenapa mau terhadap godaannya. Tetapi dia ngakui perbuatannya. Sedangkan perempuan apa? Lihat narasinya dalam Al-Quran ini. Ketika terjadi huru hara seperti itu, dia lari ke pintu. Ternyata apa? Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Mendapati suaminya itu ada di pintu. Langsung keluar narasi yang menarik. Yaitu apa? Wastabaqal baba wa qattat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun 'adzim. Jadi ketika dia kepergok oleh suaminya, langsung muncul narasi apa? Apa balasan untuk orang yang berbuat jahat kepada istrimu? Coba. Berarti apa? Dia adalah pelaku tapi menarasikan sebagai korban. Bahwa hukuman bagi orang yang berbuat jahat kepada istrimu yang kamu cintai ini, wah kan gitu ya. Itu minimal dipenjara atau diadab dengan adab yang pedih, atau disiksa dengan siksa yang pedih. Apa dia bilang? Kemudian Nabi Yusuf mencoba membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf mengatakan dia yang menggodaku. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ternyata ada saksi dari pihak si wanita ini, ya, keluarganya atau kerabatnya mungkin ya, yang memberi kesaksian apabila bajunya robek dari arah belakang, kalau bajunya robek dari arah depan, maka wanita ini benar dengan narasinya. Tetapi kalau robeknya dari belakang, maka dia bohong dengan narasinya itu. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna. Tatkala dilihat bajunya Nabi Yusuf ternyata memang robeknya di bagian belakang. Maka apa kesimpulan si suaminya ini? Innahu min kaidikunna. Ini terbukti bahwa kamu yang melakukan. Ini tipu daya kamu. Ini berarti suaminya termasuk panjang akal, enggak seperti yang onono. Panjang akal karena apa? Dia tidak langsung percaya kepada narasi istrinya, tapi pakai teori untuk memahami, untuk membatalkan narasi itu. Yaitu pakai apa? Dari mana baju itu robek? Dari arah mana? Kalau dari arah belakang berarti istrinya menggoda. Kalau dari arah depan berarti dia membela diri. Maka yang robek bagian depan.
Ternyata yang robek bagian belakang. Maka dia menyimpulkan bahwa narasi kamu dibantahkan oleh hukum alam. Ini kan salah satu hukum alam, Mbak, untuk memahami sebuah peristiwa. Inna kaidakunna adzim. Nah, ini sebetulnya kalimat suaminya kepada istrinya, direkam oleh Al-Quran, lalu kemudian para ulama menjadikannya sebagai satu hikmah, bahwa begitulah memang. Inna kaidakunna adzim, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Ini termasuk suami yang cerdas dalam memahami persoalan, sehingga dia mengeluarkan satu rumus kehidupan, yaitu wanita itu tipu dayanya sangat besar. Lalu kemudian apa dia bilang? Yusuf a'rid an hadza, wahai Yusuf, jangan kamu cerita tentang peristiwa ini, malu. Kan gitu ya. Nabi Yusuf suruh diam, jangan bercerita ke orang lain. Kepada istrinya dia bilang wastaghfiri li dzambiki. Adapun kamu wahai istriku, minta ampunlah terhadap dosamu itu. Ini suaminya yang panjang akal nih, ya. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya engkau adalah orang yang salah. Berarti dia bisa menyimpulkan bahwa istrinya lah yang salah. Wa qala niswatun fil Madinah. Nah, ini menarik sekali. Saya bayangkan ini peristiwa terjadi pada tahun 2022. Mirip sekali. Apa yang terjadi kemudian? Wa qala niswatun fil Madinati imra'atul aziz turawitu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Para wanita sesama sosialita di kota itu, sesama apa? Sesama kaum sosialita kan. Gunjingannya kan nggak mungkin gunjingan orang-orang rendahan, ini sama-sama sosialita. Istri menteri ternyata menggoda pelayan atau budaknya sendiri atau anak angkatnya sendiri, bahwa dia benar-benar telah dimabuk cinta kepada pembantunya itu. Mendengarkan itu, dibully seperti itu, sakitlah siapa? Si istri ini, si istri menteri ini. Lalu dia melakukan balasan. Apa balasannya? Falamma sami'at bimakrihinna. Tatkala si istri menteri ini mendengarkan bulian dari para sosialita di kota itu, arsalat ilaihinna, maka dia mengirim undangan untuk hadir ke rumahnya. Berarti kan bukan orang-orang rendahan, Pak. Ini kan satu level sama sesama sosialita ya. Arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Lalu disiapkan tempat duduk yang nyaman. Muttaka'a itu bersandar begini. Ya. Orang Arab itu punya kebiasaan kalau duduk lesehan itu mesti ada tumpuannya begini, Pak. Di sini ini ada apa? Ada semacam bantal itu untuk buat sandaran. Kalau orang Indonesia kan yang nyandar tubuhnya, tapi kalau orang Arab itu begini. Menyandarkan salah satu tangannya. Itu posisi duduk yang paling disukai orang Arab itu seperti itu. Wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Lalu kemudian membagikan masing-masing satu wanita dengan apa? Satu pisau. Wa qalat ikhruj 'alaihinna. Lalu dia bilang pada Yusuf, keluarlah, tampakkan dirimu di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu, tatkala para wanita sosialita itu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, maka mereka bertakbir. Wa qulna akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, lalu memotong tangan-tangan mereka sendiri. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Kenapa? Karena terpesona oleh ketampanan. Maka hati-hati punya wajah tampan. Yang merasa tampan
Harus hati-hati ya. Karena bisa membuat para wanita mengiris tangannya sendiri. Ya. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya. Paling laki-lakinya aja yang kepedean itu. Padahal ya lewat aja, nggak ada yang peduli. Konon katanya Nabi Yusuf itu memiliki separuh ketampanan dari ketampanan yang sempurna, separuh. Ya. Kenapa separuh? Karena sudah mengalami distorsi sepanjang proses turun temurun, mata rantai turun temurun, di mana yang sempurna itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu masih memiliki separuh ketampanan. Lah kalau jarak Nabi Adam dengan Nabi Yusuf itu sudah mengalami distorsi separuh. Itu sudah laki-laki paling ganteng pada zamannya. Lah Nabi Yusuf dengan kita sudah berapa distorsinya? Nabi Yusuf dengan kita jaraknya jauh sekali, distorsi ketampanan itu sudah, apalagi orang Jawa, orang Indonesia. Kalau masih Arab itu masih mending, Pak. Distorsi ketampanannya nggak terlalu banyak ya. Tapi distorsi ketampanan di sini itu mana hidungnya pesek ya kan. Pokoknya distorsinya itu terlalu banyak sudah. Ya, mungkin tinggal 5% dari ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Makanya jangan sombong dengan ketampanan. Distorsinya sudah terlalu banyak. Nah, jamaah sekalian, kenapa para wanita ini mengatakan bulian seperti itu? Sebetulnya niatnya itu bukan cuma membuli, kata para ulama dalam tafsirnya. Tetapi niatnya adalah dengan membuli itu sambil penasaran, seganteng apa sih kok sampai dia tergila-gila. Jadi mereka juga sebetulnya apa? Penasaran. Jadi inilah kehebatan wanita. Dia bisa menarasikan ke sana, tapi tujuannya ke sana. Kalau nggak percaya, silakan pahami kalimat yang dikeluarkan oleh istri Anda. Ketika dia sebetulnya lapar, pertanyaannya justru dilemparkan ke suaminya. Sudah lapar belum, Pak? Ya, suaminya kan jujur aja. Belum, nanti aja makannya. Padahal maksudnya apa? Dengan itu suaminya segera paham, oh iya ya, pura-pura jawaban terhadap dirinya. Karena kalau jawaban ke dia, nanti dia malu kan. Iya ya, saya udah lapar, yuk ke warung. Itu harusnya laki-laki yang memahami narasi para wanita itu seperti itu. Itulah makanya wanita disebut dengan kaidakunna azim. Ya. Tipu daya kalian tuh besar. Karena apa? Seringkali kalimat-kalimatnya itu justru maknanya kebalikannya. Baik. Nah, dan faktor kenapa mereka tersihir bisa mengiris tangannya itu bukan semata-mata karena ketampanan Nabi Yusuf, tapi karena faktor apa? Karena sudah didorong oleh rasa ingin tahu bahwa orang ini pastilah orang hebat, pastilah orang ini sangat tampan. Karena sudah dorongan gejolak penasaran itu yang kemudian ketika mendapati, lihat nggak fenomena kehidupan, sebetulnya artisnya tidak cantik-cantik amat, tetapi karena dia sangat terkenal, followernya begitu banyak, orang begitu ketemu bisa apa? Tersihir. Padahal andaikan dia di kampung itu wanita kampung biasa, bukan orang yang cantik, tetapi orang kemudian tersihir. Karena apa? Kisah hidupnya, popularitasnya dan seterusnya, itu yang kemudian membuat orang terkesima. Jadi ini kombinasi penasaran ditambah dengan fakta melebihi apa yang dibayangkan. Sudah, akhirnya mereka tersihir dan mengiris tangannya sendiri. Kesimpulannya yang mau saya katakan di balik kisah ini adalah bahwa dulu untuk mengetahui kebohongan narasi si wanita ini pakai teori di sebelah mana baju itu robek. Tapi zaman sekarang ada teori baru. Istilahnya adalah relasi kuasa. Pernah nggak baca itu, Pak, di media?
Menurut teori relasi kuasa, nggak mungkin orang dengan level yang sangat rendah sebagai ajudan berani melecehkan orang yang menjadi tuannya. Ini secara rumus kehidupan nggak masuk. Dibantah oleh teori yang kedua. Orang kalau mau melakukan kekerasan seksual mencari tempat yang dia kuasai, bukan di tempat yang dia tidak berkuasa di situ. Rumah itu siapa yang menguasai? Si majikannya, perempuan. Nggak masuk akal orang yang posisinya tidak menguasai lokasi itu melakukan pelecehan kepada orang yang menguasai tempat itu. Nah, artinya apa? Zaman Nabi Yusuf pakai teori sebelah mana bajunya robek untuk membantah narasi. Zaman sekarang pakai apa? Pakai teori namanya relasi kuasa. Maka kalau menggunakan teori ini berarti yang terjadi apa? Yang terjadi seperti yang diungkap oleh surat Yusuf ini, yaitu perselingkuhan. Walaupun simpang siur narasinya sedemikian ramai, tetapi bantahlah dengan teori seperti suaminya si wanita itu pada zaman Nabi Yusuf membantah narasi istrinya dengan rumus-rumus kehidupan. Itulah pentingnya kita memahami hukum alam itu di situ. Hukum alam kehidupan untuk membantah apa? Narasi-narasi yang janggal. Bahkan Komnas Perempuan, Komnas HAM itu ikut dengan narasi perempuan itu. Bahwa apa? Diduga yang terjadi adalah pelecehan. Padahal sudah dibantah oleh teori-teori itu. Ada kejanggalan yang lain kata media massa. Apa itu? Kalau memang itu kekerasan seksual, kok masih manggil yang bersangkutan dan bicara secara pribadi di kamar pribadinya? Kalau memang kekerasan seksual, dia trauma lihat mukanya aja takut. Nah, ini adalah cukup, artinya gini, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa wanita punya kemampuan hebat dalam membuat tipu daya, dalam membangun narasi, mencitrakan dirinya sebagai korban padahal dia pelaku. Maka kalau mereka membuat narasi membela diri, jangan cepat-cepat percaya, tapi bantahlah dengan hukum-hukum kehidupan. Nah, sehingga suaminya selamat, ya, suaminya si wanita ini selamat, tidak terkecoh oleh narasi si wanita ini. Sedangkan orang senegeri ini seperti terkecoh, masih ragu, ini yang terjadi apa? Makanya saya ingin mengatakan, saya dulu bingung dengan surat Yusuf ini. Kok ada ya kasus seperti itu? Kayaknya nggak mungkin terulang kasus itu. Ternyata kita disuguhkan suatu fakta kehidupan, kisah persis yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf terulang persis dengan aktor yang berbeda, tapi polanya sama persis. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana memahami kehidupan. Makanya orang yang tidak mengerti surat ini bingung dia. Ini apa yang terjadi? Pelecehan atau perselingkuhan atau apa? Kalau Al-Quran sederhana, ini sebetulnya yang punya mau ya pihak perempuan itu, karena dia yang berkuasa, seperti istrinya Imra'atul Aziz, istrinya si menteri itu. Ini mungkin ilmu yang dianggap biasa, tapi ini menjadi satu prinsip yang sangat penting, bahwa ketika kita menghadapi orang-orang yang punya tipu daya, maka jangan cepat percaya. Siapa orang yang punya tipu daya kuat? Salah satunya adalah orang-orang munafik. Apa yang dilakukan orang munafik adalah seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Orang munafik mendapati Aisyah radhiyallahu anha naik unta
ontanya dituntun oleh seorang sahabat, saya lupa namanya. Lalu apa narasi yang dibuat oleh munafik ini? Oh, ternyata di balik keanggunannya, di balik citra kesuciannya, apalagi kalau bahasa gitu ya zaman sekarang, ternyata tidak lebih untuk sekedar menutupi perselingkuhannya. Wah, itu kan seperti petir yang menghantam Rasulullah. Nah, jadi istri pejabat tinggi itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh istri penguasa Mesir, menteri Mesir. Kemungkinan kedua, dia ditembak, dijadikan sasaran. Artinya apa? Seorang laki-laki jangan meremehkan siapa istrinya. Sebab dari situ malapetaka bisa terjadi. Satu, istrinya mendapatkan tuduhan, atau istrinya bermain mencelakai suaminya. Maka yang terbaik adalah punya pasangan yang mendukung, yang takwa, yang solehah, sehingga dia tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh istrinya penguasa Mesir atau menteri di Mesir. Juga dia tidak akan mempan ketika mendapatkan tuduhan, karena salah satu cara untuk menjatuhkan citra seorang pemimpin adalah dengan menghantam dari arah istrinya. Makanya Rasulullah SAW kemudian menanggapi tuduhan itu dengan sangat serius. Rasulullah tidak membuat narasi bantahan, tetapi menunggu ayat turun sampai 40 hari kemudian. Dan Al-Quran kemudian mengajarkan teori menghadapi tuduhan seperti itu. Apa Pak teorinya? Teorinya adalah dengan melihat track record orang yang mendapat tuduhan. Jangan lekas percaya kepada narasi yang dibuat oleh orang-orang munafik, tapi kembalikan kepada hukum seperti yang diungkap dalam usul fikih. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal muasal sesuatu itu dikembalikan kepada menyimpulkan sesuatu itu dikembalikan kepada asal muasalnya, kecuali ada fakta baru yang membatalkan asal muasal itu. Maksudnya begini, Aisyah itu asal muasalnya apa? Aisyah itu asal muasalnya adalah orang takwa, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah ada berita dia melakukan satu hal yang berbau fahisyah. Misalnya kalau zaman sekarang tuh nggak pernah didapati ngechat dengan laki-laki, tidak pernah. Benar-benar track recordnya itu bersih. Lalu tiba-tiba mendapat tuduhan. Nah, ini seperti kita memahami teori apa? Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang diyakini tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih diragukan. Artinya apa? Track record Aisyah sebagai wanita solehah itu adalah sesuatu yang meyakinkan. Sedangkan tuduhan meragukan. Itu seperti orang ingat peristiwa wudhu, dia ragu sudah kentut apa belum, maka kemudian dia disuruh tetap sholat mengacu kepada asal muasal yang dia ingat, bahwa saya ingat peristiwa wudhu itu, saya sudah wudhu. Berarti apa? Peristiwa wudhu adalah yakin, sedangkan perasaan sudah kentut atau belum adalah keraguan. Maka sesuatu yang yakin itu menjadi pondasi, tidak bisa diruntuhkan oleh sesuatu yang meragukan datang belakangan. Aisyah radhiyallahu anha itu punya track record bersih. Maka ketika ada narasi tuduhan, itu jangan kemudian track record yang bersih ini tiba-tiba dibatalkan oleh sesuatu yang masih meragukan iya atau tidak. Nah, itu diantara kesalahan beberapa sahabat yang percaya dengan narasi yang dibuat oleh orang munafik. Maka cara menghadapi
info-info yang berseliweran, itu salah satunya dengan cara seperti itu. Apalagi dalam bab tuduhan tentang fahisyah, tuduhan tentang kemesuman, perselingkuhan dan lain-lain, itu jangan lekas percaya. Supaya apa tujuannya, Pak? Apa tujuannya? Tujuannya dua, agar di tengah umat Islam tidak timbul perpecahan. Tujuan yang kedua, agar fahisyah itu tidak menjadi pembicaraan umum di kalangan warung-warung kopi, di kalangan orang-orang biasa. Sehingga apa? Fahisyah itu mendominasi pembicaraan. Karena Islam ini menghendaki yang mendominasi pembicaraan publik itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang soleh, bukan gosip-gosip murahan yang belum terbukti. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua di balik peristiwa ini adalah tentang kekuasaan. Kekuasaan itu pernah dikhawatirkan oleh malaikat dengan 2 poin, yaitu ketika Allah SWT memfirmankan di hadapan para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah SWT berfirman di hadapan para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawaban malaikat? Mereka menyampaikan satu kekhawatiran pada Allah. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah, ya, manusia yang menjadi khalifah itu membuat fasad di muka bumi dan menumpahkan darah? Jemaah sekalian, apa arti khalifah di sini? Arti khalifah di sini bisa kita bandingkan dengan firman Allah yang lain, yaitu ketika Allah berfirman, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Kenapa Nabi Dawud disebut khalifah? Karena Nabi Dawud memegang kekuasaan di tangannya. Kita tahu Nabi Dawud adalah seorang raja. Maka Nabi Dawud disebut dengan aku menjadikan engkau sebagai khalifah. Di tangannya ada kekuasaan. Nah, jemaah sekalian, siapapun yang di tangannya ada kekuasaan sebetulnya bisa menggunakan istilah khalifah. Meskipun yang kemudian menjadi istilah baku adalah orang yang memiliki kekuasaan berdaulat dalam level negara. Itu yang kemudian disebut dengan khalifah. Tetapi yang lebih rendah dari itu pun sebetulnya bisa, walaupun tidak 100%. Siapapun yang di tangannya ada kekuasaan, mengelola orang, mengatur orang, menyuruh dan melarang orang, maka dia bisa menyandang sebutan khalifah. Baik, mari kita lihat dalam peristiwa yang terjadi. Sekarang kita bicara suaminya, kalau tadi bicara istrinya. Suaminya itu kan di tangannya ada kekuasaan. Bahkan sampai media mengatakan apa? Kerajaan Sambo. Karena dia punya kaki tangan yang sangat solid. Meskipun dia tidak punya mahkota raja. Berarti dia bisa disebut sebagai khalifah meskipun tidak 100%. Lalu apa yang terjadi di balik manusia memegang kekuasaan? Apa yang terjadi? Ternyata terjadi persis seperti yang dikhawatirkan malaikat. 1, membunuh orang, ya kan? Menumpahkan darah. Yang kedua, menimbulkan fasad. Apa fasad yang ditimbulkan? Melindungi perjudian online. Nah, fasad dalam bahasa Al-Quran itu adalah menghalangi jalan Allah, merusak jalan Allah, merusak syariat Allah. Apapun bentuk kerusakan terhadap syariat Allah, baik berupa kemaksiatan, kemungkaran, riba, zina, LGBT,
apalagi narkoba, perselingkuhan, kemesuman, segala macam itu sah untuk menggunakan istilah fasad. Dan ternyata dua kekhawatiran malaikat itu terbukti pada kasus si suaminya. Ternyata orang kalau punya kekuasaan itu berpotensi akan melahirkan fasad dan akan menumpahkan darah. Persis terjadi. Maka malaikat kemudian mengatakan begini, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami para malaikat bertasbih dan mensucikan engkau. Maksudnya apa, Pak? Kalimat ini mengkhawatirkan manusia yang akan diangkat jadi khalifah sambil menceritakan bangsa mereka yang selalu mensucikan dan bertasbih kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka tidak ingin kerajaan Allah itu ternoda oleh manusia yang diangkat menjadi khalifah, yang karenanya mereka akan menimbulkan fasad dan pembunuhan. Kerajaan Allah menjadi seperti diremehkan. Kerajaan Allah seperti ada keonaran, tidak tertib. Sedangkan kalau kerajaan Allah itu cuma diisi para malaikat, itu bersih, nggak ada yang berani, tidak ada yang berani apa? Membuat fasad dan melakukan pembunuhan. Malaikat itu nggak ada kasus pembunuhan di tengah malaikat. Malaikat Jibril kok ditangkap gara-gara membunuh malaikat yang lain, nggak ada. Ya kan gitu. Berarti apa? Berarti malaikat ingin menjaga kerajaan Allah tetap stabil. Apa bahasa sekarang itu? Ya, stabilitas nasional, tapi nasionalnya itu levelnya alam semesta gitu loh. Stabilitas nasional tetap terjaga. Stabilitas alam. Stabilitas alam semesta, semuanya tunduk kepada Allah, nggak ada yang. Nah ini makanya malaikat mengatakan apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu sebetulnya niatnya baik malaikat itu. Ya Allah, saya tidak bisa membayangkan kalau nanti kerajaanmu itu berantakan gara-gara manusia dikasih kekuasaan, sedangkan aku tahu manusia itu punya nafsu, punya syahwat. Coba, orang punya nafsu, punya syahwat, dikasih kekuasaan, apa yang terjadi, Pak? Itu kan mirip orang menciptakan robot, robotnya itu sudah mandiri, tidak lagi pakai remote, dikasih pistol robotnya. Ini yang menciptakan robot aja ketakutan, betul nggak, Pak? Wah, itu nanti bisa nembak saya. Kenapa? Karena dia mandiri sudah, tidak tergantung lagi sama remote. Lah manusia yang punya syahwat, punya nafsu, dikasih kekuasaan oleh Allah. Maka apa prediksi malaikat? Ini pasti bakal menimbulkan fasad ini. Pasti kekuasaannya dipakai untuk menyalurkan syahwat dan nafsunya. Dan pasti dia akan mempertahankan kekuasaan itu dengan cara membunuh. Terbukti enggak? Terbukti. Nah, maksud saya kita membaca fenomena kehidupan seperti Rasulullah membaca fenomena kehidupan. Ternyata kekhawatiran malaikat terbukti pada kasus orang ini. Lalu apa solusinya? Apa jawaban Allah di ayat ini? Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian berfirman, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Menarik ya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, aku tahu kok solusinya. Meskipun manusia punya nafsu, punya syahwat, aku titipi kekuasaan tetapi tidak menimbulkan fasad dan pembunuhan. Aku tahu, kamu tidak tahu wahai para malaikat. Betul nggak? Dan pengetahuan Allah itu baru terbukti setelah datangnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di mana Nabi Muhammad dikasih amanat kekuasaan menjadi pemimpin Jazirah Arab, tetapi tidak timbul fasad dan pembunuhan. Jawaban Allah baru ditampakkan pada zaman Nabi Muhammad. Sesudah melalui proses menyempurnakan itu sedikit demi sedikit sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, sedikit demi sedikit. Makanya Rasulullah dalam salah satu sabdanya mengatakan apa? Aku ibarat bata terakhir. Peninggalan nabi-nabi sebelumnya itu ibarat sudah meninggalkan satu rumah yang utuh, tinggal ada satu bata yang kurang. Dan aku adalah bata terakhir itu. Untuk melengkapi apa? Melengkapi apa yang dikhawatirkan, agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan malaikat itu. Makanya Rasulullah SAW dikasih amanat kekuasaan persis seperti Nabi Daud, dan tidak timbul fasad dan apa? Dan pertumpahan darah. Kalaupun ada pertumpahan darah pada zaman Nabi, itu karena 3 sebab. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan salah satu sebab. Yang pertama, kalau dia membunuh, maka dia dikisos bunuh. Berarti apa? Darahnya ditumpahkan. Tapi kan dibolehkan syariat. Yang kedua, kalau dia sudah berkeluarga masih berzina, maka dirajam sampai mati, menumpahkan darah, tapi dibolehkan syariat. Yang ketiga apa? Menyatakan keluar dari Islam, lalu ditangkap, diinterogasi, dikasih waktu 3 hari untuk kembali kepada Islam, ternyata dia menolak, maka dihukum bunuh karena murtad. Nah, itu adalah 3 bentuk pertumpahan darah yang dibolehkan oleh Allah, ya. Termasuk pertumpahan darah yang timbul akibat peperangan melawan orang kafir, ya. Nah, itu dibenarkan. Maka Rasulullah SAW sebagai kepala negara itu adalah orang yang justru menghilangkan fasad dan menghilangkan pembunuhan. Disinilah dilema kekuasaan. Kekuasaan itu apa, Pak? Kekuasaan itu bisa menimbulkan fasad dan pembunuhan, tapi kekuasaan bisa kebalikannya, menghilangkan fasad dan pembunuhan. Pusing nggak tuh? Kita menjauhi kekuasaan, ya berarti Anda membiarkan fasad dan pembunuhan. Ya udah, saya mencalonkan diri, tapi dibelenggu oleh peraturan yang tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya tetap saja fasad tidak bisa dihilangkan. Kan tadi kita bilang salah satu bentuk fasad itu apa? Riba. Coba, riba itu diakui undang-undang. Gak bisa siapapun yang mimpin menghilangkan riba, itu gak bisa. Kenapa? Tangannya dibelenggu oleh peraturan. Nah, disitulah dilemanya. Pusing, Pak, kalau kita mikirin tuh. Gimana ya caranya? Kekuasaan itu bisa menimbulkan fasad dan pembunuhan, tapi kekuasaan bisa menghilangkan fasad dan pembunuhan. Tetapi kita di hadapan kita ada peluang, tetapi tangan kita terbelenggu untuk membasmi fasad. Meskipun gelarnya kiai tidak bisa menghilangkan fasad sepenuhnya. Artinya bukan salah sang kiai. Betul nggak? Bukan salah sang kiai. Baik, sekarang kemudian kita ambil kesimpulan. Kalau begitu, kekuasaan agar bisa menghilangkan fasad dan pembunuhan itu harus seperti apa? Jawabannya harus dikendalikan oleh iman. Seperti iman yang mengendalikan Rasulullah sehingga menjadi kepala negara, tidak timbul fasad dan pembunuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah kosakata iman itu sudah populer.
iman Islam, iman Kristiani, iman Hindu, iman Buddha. Sekarang mereknya apa yang bisa mengendalikan fasad dan pembunuhan? Tidak bisa merek iman yang lain, harus mereknya Islam. Sekarang pertanyaan kita lanjutkan, kenapa mereknya harus Islam, Pak? Ada yang bisa jawab? Kenapa mereknya harus Islam? Iman yang mengendalikan kekuasaan itu. Kenapa? Sebab kalau merek yang lain, mungkin pembunuhan bisa dihilangkan, tapi fasad tidak akan bisa dihilangkan. Kenapa? Iman dengan merek lain, kemesuman itu nggak ada masalah. Betul nggak? Riba nggak ada masalah, itu nggak dilarang kok. Babi nggak ada masalah. Buka aurat nggak ada masalah, itu hak asasi. Maka supaya tidak terjadi kekhawatiran malaikat, maka iman yang harus mengendalikan kekuasaan adalah iman dengan merek Islam. Lihat Singapura. Singapura bagus nggak, Pak, dalam menghabisi korupsi? Katanya sih bagus, negaranya relatif bersih dari korupsi. Berarti kekuasaan bisa menghilangkan korupsi. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah Singapura mencabut undang-undang yang mengkriminalkan LGBT. Berarti apa? Kekuasaan justru menciptakan fasad. Ya kalau merek imannya yang bukan Islam ya begitu, LGBT boleh, hak asasi. Berarti apa? Inilah yang sering kita bilang Islam harga mati. Innad dina indallahil Islam. Din yang diridai oleh Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai dinnya tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Artinya apa? Ayat ini itu bisa dipraktekkan persis dalam bab kekhawatiran malaikat ini. Memang nggak bisa selain Islam, itu nggak bisa. Selain Islam itu mungkin bisa menghilangkan korupsi, tapi tidak akan bisa menghilangkan fasad. Dan yang menarik adalah kekhawatiran malaikat itu lebih besar kepada pembunuhannya atau kepada fasadnya. Kalau kita melihat urut-urutan penyebutan, malaikat duluan menyebut fasad sebelum pembunuhan. Berarti fasad lebih dikhawatirkan daripada pembunuhan. Dan ini konsisten seperti ayat yang lain yang mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Sebab arti kata fitnah di dalam ayat itu adalah seperti fasad di dalam ayat ini. Seperti di dalam ayat yang lain. Yaitu wa yas'alunaka an syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram. Mereka di sini adalah orang-orang jahiliyah. Mereka bertanya kepadamu. Bertanya di sini maksudnya apa? Membuli, menyalahkan. Ceritanya adalah ada para sahabat ditugaskan oleh Rasulullah untuk ekspedisi peperangan gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah di akhir, entah akhir Dzulhijjah atau akhir Rajab ya, di mana di akhir Rajab bukan, di bulan menjelang Rajab atau di bulan menjelang Dzulqa'dah. Jadi mereka melakukan peperangan itu menyangka masih di bulan halal.
Ternyata setelah tahu itu sudah masuk di bulan haram. Akhirnya mereka membuli Rasulullah. Ini nggak punya etika, di bulan haram kok masih menyerang. Kenapa? Dalam tradisi Arab itu ada 4 bulan di mana mereka tidak tabu untuk berperang. Kenapa disebut dengan bulan-bulan haram? Yang kemudian diakui di dalam syariat Islam 4 bulan itu sebagai bulan haram. Nah, mereka membuli Rasulullah ketika pasukan Rasulullah tanpa sadar ternyata melakukan penyerangan ketika sudah masuk bulan haram. Maka ayat ini mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Maksudnya apa? Menanya ini gimana sih etikanya, kan gitu kira-kira. Menggugatlah. Qul qitalun fihi kabir. Jawablah kepada mereka, berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Nah, kenapa Nabi tetap mengatakan seperti itu? Karena para sahabat itu nggak sadar kalau itu sudah masuk bulan haram. Makanya mereka sebetulnya ya tidak bisa disalahkan. Wasaddun an sabilillahi, sedangkan menghalangi jalan Allah. Menghalangi jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan mengkufuri syariat Allah, jalan Allah. Wal masjidil harami, dan menghalangi Masjidil Haram. Orang mau masuk Masjidil Haram untuk umrah dilarang. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduk dari sekitar Masjidil Haram. Siapa yang dimaksud? Rasulullah dan para sahabat. Mereka lahir di sekitar Masjidil Haram tapi diusir gara-gara mentauhidkan Allah. Diusir dari Masjidil Haram. Wa ikhraju alihi minhu akbar indallah. Jadi menghalangi jalan Allah, menghalangi orang dari Masjidil Haram, mengusir orang dari Masjidil Haram, itu lebih besar daripada peperangan di bulan haram. Lalu disambung dengan kalimat wal fitnatu akbaru minal qatli, sedangkan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa maksud fitnah di sini? Itu tadi, menghalangi jalan Allah, menghalangi orang masuk ke Baitullah, mengusir penduduk yang dekat dengan Baitullah, diusir supaya jangan ada di situ. Itu kan kejahatan-kejahatan semua. Itu disebut dengan fitnah. Makanya ayat ini jangan dipakai untuk fitnah dalam makna bahasa Indonesia. Ih, kamu fitnah itu padahal apa? Dia mengatakan suatu tuduhan yang tidak benar kepada dia. Kamu kemarin itu kan jalan sama perempuan kan? Ih, fitnah kamu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sama sekali nggak nyambung ayat itu dipakai untuk kasus itu. Ayat ini maksudnya apa? Fitnah itu adalah seperti menghalangi jalan Allah, menghalangi orang dari Masjidil Haram, mengusir orang dari Masjidil Haram. Intinya apa? Membuat fasad di muka bumi. Itu lebih besar daripada pembunuhan. Dan ternyata penyampaian malaikat juga urutannya sama. Yaitu apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan mengangkat khalifah yang dengan itu mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, membuat fitnah dan menumpahkan darah. Konsisten. Al-Quran, ayat dan ayat yang lain tidak pernah apa? Kontradiksi. Maka kekhawatiran malaikat itu lebih berat terjadinya fasad, karena itu lebih merusak daripada pembunuhan. Jamaah sekalian, pembunuhan itu yang menjadi korban siapa? Pembunuhan itu yang menjadi korban cuma manusia. Tetapi kalau fasad yang menjadi korban siapa? Hukum Allah. Hukum Allah. Sama misalnya gini, pembandingnya gini. Ada orang membunuh warga lain. Kejahatan enggak? Jahat. Ada orang melakukan pemberontakan kepada kekuasaan. Mana lebih diburu oleh penguasa? Hah? Yang lebih diburu oleh penguasa.
orang yang melakukan pemberontakan atau orang yang melakukan pembunuhan? Yang lebih diburu adalah orang yang melakukan pemberontakan. Itu diburu supaya apa? Tidak menimbulkan kekacauan, keonaran, dan tidak dikhawatirkan lama-lama bisa menggulingkan kekuasaan. Tetapi membunuh, ya cuma dicari polisi, jebloskan penjara, selesai. Tapi kalau merongrong, melawan, itu nanti kejahatannya dianggap lebih besar. Nah, fasad itu seumpama itu. Kenapa? Dia merusak syariat Allah, merusak hukum Allah, sedangkan membunuh itu cuman menghilangkan nyawa hamba Allah. Itulah logikanya kenapa Al-Quran mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dan malaikat mengatakan dengan urutan yang sama, kekhawatiran tentang fasad dan pembunuhan. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian yang sekarang juga lagi rame adalah tentang perdukunan. Saya tidak membahas perdukunannya, tapi melemparkan satu pertanyaan menarik. Kenapa sih perdukunan kok cenderung subur dan sulit diberantas di negeri ini? Apa penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Apa Pak penyebabnya? Ya semua sebab benar sih, cuman yang paling dominan itu apa? Ini pendapat saya. Yang paling dominan adalah seperti diterangkan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazatuhum rahaqa. Ada orang-orang dari kalangan manusia berlindung atau mencari perlindungan dengan orang-orang dari kalangan jin. Ini benar nggak Pak terjemahannya? Jin ke orang. Saya bingung menghitung jin ini pakai apa? Ekor, apa orang, apa buah, apa problem di bahasa Indonesia itu Pak. Itu ngitungnya itu harus milih. Berapa buah, berapa ekor, terus apa? Berapa orang? Nah ini kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia itu hasilnya begitu Pak. Rijalun minal insi, ada orang-orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada orang-orang dari kalangan jin. Karena apa? Rijalin minal jinni. Rijal itu kan laki-laki. Orang laki-laki dari kalangan jin. Oke lah, itu kita abaikan. Yang kita ambil adalah apa? Ada manusia meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka menambah durhaka kepada mereka. Bingung kan? Mereka menambah durhaka kepada mereka. Di sini para ulama tafsir menafsiri dengan dua aliran, dua tafsiran. Tafsiran pertama adalah mereka yang pertama ini jin menambah durhaka mereka manusia. Tafsiran yang kedua kebalikannya. Mereka manusia menambah durhaka kepada mereka jin. Nah, bagaimana orang-orang meminta perlindungan contohnya pada zaman jahiliyah? Pada zaman jahiliyah itu gini Pak. Mereka orang-orang Arab jahiliyah itu kalau mau masuk lembah, sebuah lembah, mereka bilang gini sebelum masuk. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kejahatan anak buahnya yang awam-awam itu, yang levelnya lebih rendah. Berarti apa? Dia menyapa si penguasa lembah itu supaya tidak digangguin sama kroco-kroconya. Meminta perlindungan. Berarti apa? Berlindung dari jin dengan menggunakan jin lebih kuat. Itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Nah,
Manusia ketika berlindung atau minta tolong kepada jin, itu efeknya tadi, mereka membuat durhaka mereka. Baik, kita ambil yang pertama. Mereka, jin menambah durhaka mereka manusia. Jelas. Karena dengan dibantu oleh jin, manusia menjadi merasa lebih hebat dari yang lain. Akhirnya cenderung melupakan Allah dan sombong di hadapan manusia, durhaka kepada Allah, gara-gara dibantuin sama jin. Nah, sekarang yang kedua, mereka manusia menambah durhaka kepada jin. Maksudnya apa? Bagaimana tidak durhaka ketika seharusnya manusia meminta tolong kepada Allah, minta tolongnya kepada jin. Jin kan besar kepala, Pak. Wih, ternyata kita di mata manusia itu hebat ya kita. Nah, hebat ya kita. Muncul kalimat itu. Atau yang kedua, sebetulnya manusia itu lebih tinggi statusnya dibanding jin. Kenapa Pak lebih tinggi? Karena Nabi dan Rasul semuanya dari bangsa manusia. Sedangkan jin itu cuma dengerin dan beriman sebagian, walaupun sebagian lain banyak yang tidak beriman. Artinya apa? Tidak ada manusia mengikuti Nabi dari kalangan jin. Berarti jin mengikuti Nabi dari kalangan manusia. Berarti manusia pemimpin, jin hanya pengikut. Nah, dalam status seperti itu manusia minta tolong pada jin. Bangga nggak jin? Wow. Kita yang lemah begini aja disembah-sembah sama mereka. Wow. Akhirnya apa? Tambah sombong. Jadi hubungan saling minta tolong, hubungan akrab antara jin dengan manusia itu nggak ada positifnya. Sedangkan kita lihat, siapakah yang sering mengklaim punya jin? Justru yang banyak mengklaim punya jin itu orang-orang yang disebut dengan pintar. Dan banyak di antara mereka posisinya adalah kiai di sebuah pesantren. Dengan tampilan yang pakai kopiah, pakai surban, nenteng tasbih. Penampilan fisiknya itu benar-benar seorang kiai. Dan punya pesantren, punya santri, dan dia bangga punya banyak khodam, punya banyak pembantu-pembantu dari kalangan jin, dan itu masyarakat menganggap hal yang biasa. Ini yang menjadi penyebab perdukunan sulit untuk hilang di negeri ini. Kenapa? Karena fenomena hubungan saling menguntungkan antara jin dan manusia itu dianggap biasa. Padahal harusnya kita curigai. Hubungan jin dan manusia itu tidak boleh dianggap biasa. Apalagi sebagai tanda apa? Tanda kesolehan, tanda kehebatan. Ya. Misalnya apa? Kalau kiai itu bisa jalan di atas air, ini kiainya ini sudah levelnya wali sudah. Padahal jalan di atas air orang Jakarta biasa, Pak. Ketika apa? Ketika banjir jalan di atas air. Nah, itu dijadikan tolak ukur. Kewalian itu diukur dengan seberapa apa istilahnya? Seberapa sakti dia. Dan kesaktian itu ada kaitannya dengan tolong menolong dengan dunia jin. Nah, kalau ini tidak dipersepsikan negatif oleh masyarakat, maka orang yang punya jin itu tidak pernah merasa malu. Tidak pernah merasa bersalah. Bahkan merasa bangga didatangi banyak orang belajar ke situ. Maka ada istilah ilmu Banten, ada ilmu Cirebon, ada ilmu mana lagi yang terkenal? Ilmu Jombang, ilmu yang saya belum dengar tuh ilmu Kemayoran.
atau ilmu serdang gitu ya. Luar biasa kalau ada ilmu apa? Serdang apa namanya? Ya serdang ya. Ya, jadi jamaah sekalian, yang kita mau ambil kesimpulannya adalah itu. Kenapa perdukunan sulit hilang di negeri ini? Ternyata penyebabnya apa? Hubungan manusia dengan jin itu dianggap biasa, tidak dianggap hal negatif. Maka sekarang kan lagi rame nih pertarungan antara dukun dengan si pesulap merah itu. Sampai-sampai dilaporin oleh Aliansi Dukun, Aliansi Dukun Indonesia, ADI apa singkatannya, nggak tahu ya. Aliansi Dukun Indonesia. Gara-gara apa? Pasarnya sepi. Ya, selama ini ngasih penglaris, tetapi tidak bisa memberi penglaris kepada dirinya sendiri. Diserang sama pesulap merah, pasarnya sepi. Itu mirip dengan orang yang bisa menggandakan uang tapi masih menerima jasa ketika dia menggandakan uang. Lah, ngapain nerima jasa menggandakan uang? Mending dia aja langsung gandain sendiri kan gitu. Itu kadang-kadang gampang ya orang tuh ditipu gitu. Ini saya gandakan, jasanya berapa? 100.000. Lah ngapain ngambil jasanya? Gandakan sendiri lebih banyak gitu kan. Ini sama juga memberi penglaris kepada warung pecel lele, memberi penglaris kepada warung Padang, warung ini, warung itu. Giliran pasarnya sepi, pesulap merah yang dipolisikan. Ya udah pakai aja penglaris yang selama ini Anda jual kan gitu. Ini makanya ketika orang tidak paham syariat Islam, itu pasti ada kelucuan-kelucuan yang seperti ini. Pasti lucu-lucu itu nanti kalau diceritakan tuh lucu-lucu. Nah, artinya ketika ini ada pertarungan antara pesulap merah melawan para dukun, di mana posisi kita? Posisi kita ingin menambah hantaman itu makin keras. Dan dari arah mana kita menghantam? Dari arah kita menebarkan ilmu bahwasanya orang yang bisa berhubungan dengan jin itu pasti negatif. Kenapa? Karena dia pasti menyebabkan durhaka jin, jin pasti menyebabkan dia durhaka. Hubungan itu. Makanya seperti orang yang mengistilahkan ada ilmu putih, ya. Ilmu putih itu apa? Didapat dengan cara salat tahajud 40 malam berturut-turut, puasa 40 hari berturut-turut. Sederhana sekali. Dia melakukan itu untuk apa? Taqarrub kepada Allah atau taqarrub kepada jin? Jelas taqarrub kepada jin supaya jinnya mendekat, datang membantu dia. Berarti kan ibadah bukan dengan niat mencari ridha Allah tapi ridha jin. Ini menjadi harga bagi jin untuk punya hubungan spesial. Belum lagi nanti ketika orang sudah punya kehebatan itu karena dibantu jin. Apa bilangnya? Salat harus dijaga. Kalau sholat nggak dijaga nanti ilmunya hilang. Berarti apa? Menjaga sholat demi ilmunya nggak hilang, bukan karena takut kepada Allah. Ini dijadikan harga oleh jin untuk membantu manusia. Disebutlah dengan ilmu putih, pakainya kopiah, sorban. Bahkan dibilang apa? Ilmunya nggak akan keluar kalau menzalimi duluan. Ilmunya hanya akan keluar kalau membela diri. Pokoknya yang indah-indah gitu. Semuanya adalah tipuan. Maka poin ini ya, kita ingin menebarkan ilmu ini bahwasanya kita dan umat seluruh Indonesia itu harus curiga, harus menilai negatif kepada siapa? Siapapun orang yang mengklaim punya hubungan dengan jin. Kenapa? Karena rumusnya siapa yang punya hubungan dengan jin itu pasti saling menimbulkan durhaka. Jin menimbulkan manusia durhaka, manusia menimbulkan durhaka kepada jin. Maka yang terbaik adalah kembali seperti syariat Islam. Nabi tidak punya hubungan dengan jin. Para sahabat tidak punya hubungan dengan jin. Ketika mereka mau sesuatu tidak minta tolong pada jin, langsung pada Allah. Ini yang benar. Ini perlu kita edukasikan. Di mana
Artinya biarlah pertarungan pesulap merah dengan para dukun itu dunia mereka, kita kembali kepada syariat kita bahwa kenapa ini masih sulit dihilangkan. Ternyata sebabnya adalah karena orang menganggap biasa hubungan dengan jin. Ini yang harus diperangi, ini yang harus diberantas. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Cukup ya? Nah, ini karena cuma membaca kehidupannya, tapi insya Allah pelajarannya banyak ya. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.